Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Japan On Wheel ya. Di atas roda kita bercerita. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa selalu memberikan vibes positif kepada siapa saja yang kita temui teman-teman, supaya kita selalu berada dalam lingkungan yang positif. Oke, untuk sharing-sharing terkait cryptocurrency terutama Pi Network hari ini tuh ya, kita akan membahas tentang informasinya, prediksinya. Itu Pi Network itu mampu mencapai potensi $314 dalam 5 tahun. Keren ya, menarik ya. $314 itu sekitar ya 6 jutaan ya. Wih, mantep tuh. Bayangin kalau memang jadi 6 juta, teman-teman katakanlah punya 1000 aja. Udah nambang dari tahun 2019, saya rasa nggak cuma 1000 ya, 2000 lah bisa. Wih, teman-teman dalam 5 tahun tuh bakal punya uang 12 miliar. Ayo terbuai mimpi kan ya. Nah, nggak apa-apa, kita afirmasi dulu teman-teman. Entah itu kejadian atau enggak kan urusan belakangan ya. Nah, kita bahas di sini ya teman-teman secara singkat. Seperti apa sih beritanya? Apakah benar prediksinya ini valid? Kalau 5 tahun lagi itu Pi Network bakal menjadi $314. Nah, kita bahas secara singkat di sini teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman ditonton sampai habis, jangan di skip-skip. Oke? Harga Pi Network itu mengalami lonjakan signifikan ya teman-teman. Kemarin menjelang konsensus 2025 itu kan sampai $1,5 ya teman-teman, bahkan hampir $2 itu ya. Itu keren banget itu, meskipun sekarang nyungsep lagi di $0,6, tapi ya enggak apa-apa lah ya, namanya kripto kan gitu ya, santai aja, nanti juga naik lagi. Nah itu ya. Nah, seiring dengan keputusan Federal Reserve yang mendorong kenaikan harga Bitcoin dan altcoin lainnya setelah berhasil menembus zona resistan antara 0,645 dan 0,6826, itu tren kenaikan mulai terbentuk ya teman-teman kemarin ya teman-teman, dengan resistan berikutnya itu ke 0,778, dan indikator teknikal yang menunjukkan kekuatan bullish. Peluang bagi P untuk melanjutkan rally cukup terbuka jika tekanan beli tetap kuat dan didukung oleh indikator moving average utama. Itu token ini berpotensi mencetak harga tertinggi baru teman-teman, berarti di $3 ya teman-teman, karena kan new all time high itu harus di atas all time high kemarin ya. All time high kemarin itu kan $2,99 teman-teman, berarti harus minimal bisa menembus $3 teman-teman ya. Kita tunggu aja ya. Meskipun mengalami awal yang menjanjikan, harga P ini tetap mengalami tren turun tajam dalam beberapa bulan terakhir. Namun para pembeli itu terus berupaya menembus zona resistan kritis ya, antara 0,7 hingga 0,76 teman-teman. Kenaikan harga Pi Network. Nah, dilaporkan Coinpedia, kenaikan harga terbaru itu menunjukkan bahwa Pi Network tengah mencoba untuk keluar dari tekanan bearish ya teman-teman, dengan dorongan teknikal yang mendukung. Harga P ini berpeluang untuk menembus batas-batas yang sebelumnya sulit dilewati. Jika dilihat dari grafik pergerakan harga, P ini sempat merosot tajam tak lama setelah diluncurkan. Namun, memasuki kuartal kedua, para investor ini mulai mampu meredam tekanan jual yang berlebihan. Sejak saat itu, P ini cenderung bergerak dalam kisaran sempit di bawah $0,7 ya teman-teman ya. Indikator teknikal itu menunjukkan perubahan tren menjadi bullish, ditandai dengan perubahan sinyal super trend serta indikator Ichimoku yang mulai menunjukkan sinyal persilangan bullish yang mengidentifikasikan potensi pergerakan harga ke atas teman-teman. Analisis teknikal P, wah hari ini kita bahasnya teknis banget ya. Ya nggak apa-apa, ini beritanya baru seperti itu teman-teman. Nah, kondisi ini tuh memperlihatkan bahwa para bulls mulai mengambil kembali dan berupaya mendorong harga keluar dari zona tekanan bearish teman-teman. Jika harga mampu menembus resistan lokal, pencapaian $1 bisa segera terrealisasi. Dukungan teknikal dan sentimen pasar yang positif itu membuka peluang bagi P untuk menargetkan level harga baru, bahkan berpotensi mencapai level tertinggi sepanjang masa
atau all time high itu di atas $5 teman-teman. Ya sementara itu pengumuman penting dari tim inti Pi Network pada 14 Mei kemarin itu telah menciptakan antusiasme di kalangan investor teman-teman. Momen ini itu bertepatan dengan ajang konsensus di Kanada ya teman-teman, Toronto kemarin ya, yang juga akan dihadiri oleh para pendiri Pi Network. Bahkan nggak cuma dihadiri ya teman-teman, di sana itu Pi Network dikasih panggung teman-teman. Pimpinan kita Mr. Dr. Nicholas Kokalis itu juga diberi panggung ya, diberi kesempatan untuk sebagai pembicara di sana. Itu cukup apa ya, berita bagus sih, positif. Jadi membuat Pi Network itu makin dikenal ya, karena panggung sebesar konsensus 2025 itu panggung impian bagi semua altcoin ya teman-teman ya. Kalau sudah di sana sebagai pembicara itu pasti didengar, jadi siapa aja di seluruh dunia itu pasti akan tahu. Dan melihat megahnya panggung menyambut Pi Network itu kemarin luar biasa ya. Ada siaran ulangnya teman-teman, kalau teman-teman pengen lihat itu search aja di YouTube ya, konsensus 2025 Kanada Toronto itu ada. Itu bagus banget, bener-bener panggungnya itu semegah itu, dibuat semegah itu, dan logo P itu di mana-mana teman-teman, dari atas sampai bawah, ujung kanan kiri itu semuanya logo P. Jadi wah cukup menakjubkan ya, kalau saya ngelihatnya itu wih keren ini. Jadi orang-orang itu ngelihat wih Pi Network itu udah nggak dipandang sebelah mata lagi lah, istilahnya begitu. Keren, sangat bagus teman-teman ya. Setelah sebelumnya tampil dalam acara token 2049, kehadiran mereka itu di ajang sebesar ini bisa menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekosistem dan harga token ya. Jika momentum ini dikombinasikan dengan potensi kemitraan strategis, harga P itu berpeluang untuk menembus resistansi $1 teman-teman, dan melanjutkan tren naik yang lebih tajam. Wih, ya harapan kita ya teman-teman ya, karena kalau sudah lewat $1 tuh harusnya sudah aman lah ya. Kita resistansi di atas tembus, jadi $1 itu udah nggak jadi resistansi lagi, tapi jadi support teman-teman. Kalau udah jadi support, nanti tembus di $1 itu akan mantulnya ke atas lagi, harusnya nggak akan tembus lagi ke bawah. Nah kalau sekarang udah kejadian tembus lagi ke bawah 0,6 ya, harusnya supportnya di 0,645 lagi ya, kayak kemarin ya. Kita tunggulah kapan lagi bounce-nya, momentum bounce-nya itu nanti kapan ya, kita tunggu aja, yang penting kita support aja, selalu tap petirnya teman-teman. Oke, nah oke ya teman-teman ya, sampai di sini dulu untuk episode hari ini. Jangan lupa nonton terus Jangan On Wheel teman-teman, setiap hari jam 18.00 WIB ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman, supaya Jagoan On Wheel ini bisa berkembang dan selalu bisa memberikan berita-berita terbaru terkait cryptocurrency, terutama Pi Network, kepada teman-teman semua. Jangan lupa juga ini teman-teman ya, nggak bosan-bosan saya ingetin kalau saya itu bukan financial advisor. Saya hanya membaca artikel dan kemudian merangkumnya dan membagikannya di sini teman-teman, supaya teman-teman semua bisa terinformasi juga dengan baik. Dan nggak ada niatan juga teman-teman saya untuk mengajak teman-teman semua berinvestasi di koin manapun. Dan kalaupun ternyata teman-teman kebetulan ingin berinvestasi di koin yang saya share di sini, tetap mengutamakan Dior ya teman-teman ya. Do your own research, supaya teman-teman bisa meminimalisir atau bahkan bisa terhindar dari kerugian. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagoan On Wheel, di atas roda kita bercerita.